Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat bulan suci Ramadan ini tidak terus-menerus kita dapatkan. Ada batasnya, yang namanya nikmat itu ada batasnya. Oleh karena itu, batas ini kita tidak bisa tentukan, tentunya tidak bisa kita tebak. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku cuma berkisar 60 sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit yang bisa melebihi dari angka umur tersebut. Ya, dalam artian kalau bicara masalah angka, paling lama kita ketemu Ramadan itu 60 sampai 70 tahun saja lamanya. Kalau bicara hal-hal yang tidak tertebak, yang namanya kematian, itu tidak bisa ditebak. Boleh jadi ya tahun depan, bahkan boleh jadi esok hari. Ya, oleh karena itu kita dituntut dalam syariat ini untuk senantiasa memaksimalkan dan mempergunakan waktu-waktu kita pada bulan suci Ramadan. Kita ingin melihat bagaimana pendeknya batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bisa mengetahui, kadang kita butuh perbandingan jemaah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ra'a Nuh imra'atan tabqi fasa'alaha limadza tabqi. Ada satu riwayat, Nabi Nuh suatu ketika melihat ada ibu-ibu lagi menangis di jalanan. Maka Nabi Nuh bertanya pada ibu-ibu tersebut, limadza tabqi? Kenapa wahai ibu engkau sedang menangis? Faqalat tuwfiya waladi wa huwa shaghir. Ibu-ibu ini mengatakan, barusan anak saya meninggal kodong, sedangkan umurnya masih sangat kecil, masih sangat belia. Jadi sang ibu ini menangis karena anaknya masih kecil, ya, sudah meninggal dunia. Fasa'alaha an umri waladiha. Maka saat itu Nabi Nuh menanyakan berapa umur anaknya tersebut. Faqalat 300 sanah. Ya, dalam keadaan bersedih, ibu-ibu ini mengatakan, masih 300 tahun kodong Nabi Nuh. Masih 300 tahun anak saya sudah meninggal. Makanya dia sangat bersedih. Maka kemudian Nabi Nuh ingin menghibur ibu-ibu ini dan mengatakan, bagaimana pendapatmu jika engkau hidup pada satu kaum yang umur mereka ma baina sittin ila sab'in, cuma 60 sampai 70 tahun saja. Sontak ibu-ibu ini kaget. Adakah kaum yang umurnya sependek itu wahai Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan iya. Wanita itu mengatakan, andaikan saya hidup pada kaum tersebut dengan umur yang sependek itu, maka saya akan banyak-banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah. Mungkin sebagian setelah mendengar riwayat ini mengatakan, Ustaz, berarti ya, ini ada kesenjangan, ada ketidakadilan. Orang dulu umurnya ratusan, ribuan tahun, kita kodong cuma puluhan tahun saja. Ya, bahkan cuma 1-2 orang saja dihitung di dunia ini sekarang yang bisa mencapai umur 100 tahun itu. Ya, bahkan masuk di catatan rekor. Ya, kalau ada yang bisa mencapai umur tersebut. Kayaknya tidak adil berarti itu, Ustaz. Ya, maka kita katakan sebagaimana yang para ulama sebutkan, umur umat dari Nabi alaihi salatu wasallam memang pendek, tapi diberikan banyak bonus dan keberkahan ya untuk umat dari Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di antara bonus atau keberkahan dari umat Nabi adalah diadakannya bulan suci Ramadan ini. Pahala kita apapun itu dilipat gandakan oleh Allah, bahkan bisa setara
pahala kita setara beratus-ratus tahun kalau kita hidup. Apalagi kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar tentunya. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kembali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah pada tema inti dari ceramah tarawih kita, yaitu bagaimana menjadikan Ramadan menjadi sepanjang masa. Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini perlu dipahami. Penjelasan tentang waladun soleh ini cukup, ya. Bahkan ada para ulama kita yang menulis untuk satu kitab saja ini, untuk membahas anak yang soleh itu. Tapi kurang lebih ini perlu menjadi perhatian bahwa anak itu adalah investasi yang besar bagi kedua orang tua. Ketika kita misalkan meninggal dunia, siapa yang akan mengingat kita lagi? Siapa yang akan memberikan sedekah atas nama kita? Siapa yang akan berbuat baik ya untuk atas nama kita? Tentunya tidak lain hanya anak-anak kita. Dan anak-anak kita bisa maksimal dengan itu ketika mereka paham dengan agama, paham dengan akhirat. Ya, oleh karena itu ini ada sebagian fenomena yang mudah-mudahan kita tidak ikut dengan arus fenomena ini. Ketika orang tua ya kekhawatirannya, porsi kekhawatirannya pada urusan-urusan dunia anaknya itu lebih besar dibandingkan kekhawatirannya kepada ya urusan-urusan akhirat anaknya. Ketika dia tua, anak saya nanti kalau saya meninggal dunia apa pekerjaannya? Ada di rumahnya? Berapa nanti gajinya? Itu yang mungkin dikhawatirkan kebanyakan. Bagaimana ke depan, masa depannya? Tidak ada masalah dalam syariat kita untuk hal itu. Tapi jangan sampai melupakan porsi akhirat. Ya, sepatutnya kita lebih khawatir kalau misalkan nanti kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak perhatian dengan sholat, anak-anak kita tidak tahu mengaji. Ini bahkan menjadi aib. Ya, kalau semisal anak-anak kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita bahkan tidak melaksanakan sholat atau bahkan tidak tahu mengaji. Oleh karena amalan atau amaliyah Ramadan yang patut untuk kita maksimalkan, ini sudah disebutkan oleh para penceramah kita dari malam pertama sampai ya, malam hari ini insya Allah. Apa-apa saja ya, dan ada 3 amalan yang dimana amalan tersebut akan menjadikan Ramadan kita terus mengalir walaupun kita sudah berada di dalam kuburan. Nah, jadi hari ini ada orang-orang yang memang kita lihat mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ya di dalam kuburan, tapi pahala tarawihnya masih jalan terus padahal mereka tidak sholat tarawih. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah sakit-sakit, sudah cuma ya bisa berbaring di rumah saja karena mungkin stroke ya qadarullah, tapi pahala tarawihnya, pahala puasanya, pahala bacaan Al-Qur'annya masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba tersebut. Apa 3 amalan tersebut jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang patut ya untuk kita perhatikan juga dan kita amalkan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza mata ibni Adam inqata'a anhu amaluhu illa min 3." Ya, kalau anak Bani Adam meninggal dunia, maka akan terputus segala amal perbuatannya kecuali 3 amal. Dia mengatakan yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dimanfaatkan terus-menerus. Ini semisal masjid ini ya, kami waktu sebelum berangkat kami lihat di Maps ya masih ada gambar-gambar renovnya masjid ini. Ya tentunya adanya renov masjid ini juga turut para donatur-donatur kita, para masyarakat yang ikut menyumbang. Ketika misalkan sebahagian dari para penyumbang masjid ini qadarullah dipanggil sudah waktunya untuk kembali kepada Allah, maka setiap yang sholat di masjid ini, sholat tarawih, membaca Al-Quran, apalagi ada yang buka puasa bersama di masjid ini, semua pahalanya ya, ditransfer kepada para penyumbang-penyumbang tersebut. Sampai kapan Ustadz? Ya sampai hari kiamat. Selama masjid ini masih digunakan untuk sholat, maka selama itu juga berjalan pahalanya. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah yang
manfaatnya dirasakan terus. Makanya pada bulan suci Ramadan ini, di antara amalan yang diperintahkan oleh kita untuk juga dimaksimalkan adalah memperbanyak sedekah. Tidak menutup sedekah-sedekah selain dari sedekah jariyah. Seperti tadi ada pembawa buka puasa, ini bagian dari memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan cara bersedekah. Dan andaikan orang-orang yang ada dalam kuburan itu diberikan kesempatan beberapa detik untuk bisa kembali kepada dunia, maka amalan yang mereka pertama pilih adalah untuk bersedekah. Kita rasakan walaupun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kami tutup materi kami pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.